Aksi damai di peringatan Hari Buruh 2024 masih berlangsung di beberapa daerah yakni Surabaya, Jawa Timur, dan Stadion Madia GBK Jakarta. Bagaimana situasi aksi damai di sana? Kita bergabung dengan rekan Belinda Firda di Surabaya, Jawa Timur, dan Andromeda Arizal di Stadion Madia GBK Jakarta. Kita akan ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, bagaimana jalannya aksi damai di sana? Apa saja tuntutan para buruh? Ya, Egan dan pemirsa, selamat sore. Memang berdasarkan pantauan kami saat ini, seluruh buruh atau ribuan buruh yang datang dari berbagai kota kabupaten yang ada di Jawa Timur ini sedang melakukan aksi atau penyampaian aspirasi dan juga tuntutan di depan gedung Gubernur Jawa Timur. Dan juga para buruh ini tadi tiba dan juga berkumpul di depan Mall Cito Surabaya atau tepatnya berada di frontage Jalan Ayani Surabaya dan melakukan long march melewati beberapa titik-titik keramaian yang ada di kota Surabaya. Di antaranya tadi sempat berhenti di Kebun Binatang Surabaya atau KBS, kemudian melewati Jalan Darmo, dilanjutkan melalui Jalan Basuki Rahmat, dan kini seluruh buruh ini sedang berkumpul dan juga menyampaikan aspirasinya di depan gedung Gubernur Jawa Timur sebagai titik akhir dari long march ribuan buruh Jawa Timur hari ini. Kemudian untuk mengamankan massa buruh yang hadir ini ada lebih dari 3.000 personil gabungan yang diturunkan oleh TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan kepada buruh yang hari ini telah melakukan aksi damai, dan ini diperkirakan masih terus berlangsung hingga malam hari nanti. Sementara itu untuk beberapa tuntutan yang disampaikan oleh buruh dan masing-masing kelompok aliansi buruh ini diantaranya cabut Omnibus Law yang dirasa ini merugikan buruh di Jawa Timur khususnya ataupun di seluruh Indonesia, dan juga kemudian ini beberapa buruh juga menyampaikan untuk menolak upah murah karena mengingat 3 tahun terakhir ini di Jawa Timur memang dirasa ada kenaikan upah, namun ini masih di bawah angka inflasi dan ini memang jauh di angka atau dikatakan dari kesejahteraan yang dirasakan oleh buruh yang ada di Jawa Timur. Sementara itu para buruh yang hadir ini juga memberikan aspirasi dan juga tuntutan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan dan juga menjamin kesejahteraan sosial maupun pendidikan dan juga kesehatan dari seluruh buruh yang hari ini tiba dan hadir di depan gedung gubernur. Ini diantaranya berfokus pada bagaimana jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh buruh, karena memang ada beberapa buruh yang menyampaikan bahwa ada sejumlah perusahaan yang memang tidak mendaftarkan atau tidak mencantumkan nama pegawai sehingga ketika ada buruh yang membutuhkan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak bisa. Selain itu juga ada beberapa perusahaan yang tidak membayarkan dari pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ini juga menjadi fokus tuntutan buruh yang ada di Jawa Timur, juga terkait bagaimana jaminan pendidikan anak-anak dari buruh yang memang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan juga apabila ada buruh-buruh yang meninggal dunia ataupun sedang dalam proses PHK dan sudah tidak mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan terkait. Dan memang sampai saat ini seluruh buruh ini ribuan buruh masih memadati sepanjang jalan di depan gedung Gubernur Jawa Timur dan masih berlangsung untuk penyampaian aspirasi dari masing-masing kelompok. Demikian laporan dari Surabaya, Egan. Baik, dari Surabaya kita ke Jakarta. Andro, bagaimana jalannya aksi peringatan Hari Buruh di Stadion Madia GBK saat ini? Ya, Egan dan juga pemirsa, di Stadion Madia GBK memang tadi sejumlah massa yang berasal dari beberapa daerah, baik itu dari Jabodetabek, kemudian juga Tangerang, Bekasi, dan juga Karawang ini sudah berkumpul tadi terlebih dahulu di Patung Kuda, kemudian juga Bundaran HI, dan tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih 50.000 massa yang ada dengan menggunakan baik itu kendaraan roda 2 ataupun juga dengan menggunakan bus ini berkumpul di Stadion Madia GBK. Tadi sudah berlangsung dari pukul 1 siang sampai dengan 4 sore di hari ini. Namun kondisinya per hari ini, yaitu jam 16.20 waktu Indonesia bagian Barat, memang untuk aksi demonstrasi ini sudah selesai. Tadi sejumlah massa yang terdiri dari sejumlah serikat, baik itu dari FSPI ataupun juga KSPI dan pekerja perempuan, ini sudah menyampaikan berkaitan dengan tuntutannya. Memang ada 2 tuntutan yang disampaikan, baik itu Omnibus Law, menolak Omnibus Law serikat pekerja, kemudian juga HOSUM itu hapus outsourcing, dan juga tolak upah murah. Ini sudah disampaikan tadi juga disampaikan juga secara langsung oleh Ketua Partai Buruh dan juga Ketua dari KSPI sendiri, itu Said Iqbal. Dan saat ini memang sejumlah
massa dan juga sejumlah buruh pun juga sudah mulai meninggalkan Stadion Madia Gelora Bung Karno ini karena memang sesuai dari jadwal yang kami terima tadi sekitar pukul 1 sampai pukul 4 ini sudah selesai. Dan kalau kita melihat memang suasananya saat ini memang cukup sepi bila dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu. Memang kapasitas dari gedung ini adalah kurang lebih ada 9.971 tempat duduk. Kemudian untuk di lapangan ini juga sekitar 3.000 sampai dengan 5.000. Tadi di saat pada pukul 2 siang hingga pukul 4 sore memang massa ini sudah berkumpul cukup banyak juga menyampaikan maksud dan juga tujuannya. Dan yang tak kalah penting dan juga menariknya memang ada beberapa tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Otsum yaitu hapus outsourcing dan juga tolak upah murah. Dan memang Egan dan juga pemirsa di rumah, perhelatan ataupun juga peringatan dari May Day ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini sedikit berbeda. Bila dengan tahun sebelumnya memang tidak terpusat, namun di pada perayaan May Day tahun 2024 ini terpusat yaitu di Stadion Utama Madia Gelora Bung Karno. Demikian Egan yang kami melaporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Andromeda Arizal dan sebelumnya ada Belinda Firda langsung dari Surabaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.